Om Swastiastu. Oke, ketemu lagi dengan Ibu Ina. Kalau dengar nama Ibu, ingat matematika dan selalu ingat kalau math is fun. Iya kan? Yes dong. Oke, udah semangat ya? Nah, pada pertemuan kali ini melalui video ini kita akan membahas mengenai materi pertama di kelas 9, yaitu tentang perpangkatan dan bentuk akar. Nah, dalam membahas atau untuk memahami perpangkatan dan bentuk akar ini, kita harus mencapai kompetensi dasar. Itu ada dua. Yang pertama tentang pengetahuan, yaitu 3.1. Kita diharapkan mampu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Dan yang kedua yaitu untuk keterampilan 4.1, kita diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Nah, jadi dalam mempelajari bab ini kita ada dua kompetensi dasar yang harus kita capai. Nah, untuk mencapai ini, untuk memahami perpangkatan bentuk akar, ada beberapa subbab yang harus kita pahami. Pertama yaitu adalah bilangan berpangkat. Apa sih itu bilangan berpangkat? Bagaimana penulisannya dan sebagainya. Dan selanjutnya masuk ke sifat-sifatnya, yaitu tentang perkalian pada perpangkatan, pembagian pada perpangkatan, pangkat 0, pangkat negatif, maupun bentuk akar. Dan yang terakhir kita juga akan membahas tentang notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah? Seperti apa? Kita akan pelajari nanti. Nah, untuk yang pertama kali di sini pada video ini kita akan belajar bilangan bulat dulu. Bilangan berpangkat dulu. Apa sih itu bilangan berpangkat? Bagaimana sih cara penulisannya? Bagaimana definisinya? Masalah-masalah apa yang terkait dengan bilangan berpangkat ini? Nah, jadi tujuan kita dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa atau kalian dapat memahami definisi dan bentuk dari bilangan berpangkat itu. Jadi, pertama kalian harus memahami definisi dan bentuk dari bilangan berpangkat tersebut. Selanjutnya, setelah kalian memahami definisi dan bentuknya, kalian dapat menyelesaikan masalah terkait bilangan berpangkat tersebut. Nah, jadi inilah tujuan kita sekarang pada pertemuan melalui video ini. Nah, untuk mencapai tujuan ini, sebelum langsung ke materi, Ibu akan ajak kalian dulu menonton sebuah video. Apa videonya? Nah, video ini Ibu download dari suatu channel di YouTube, yaitu dengan link ini. Nah, ini sumbernya. Yuk kita tonton. Nah, kok bisa apa ya? Panasnya kita rasain tiap hari. Kadang-kadang kalau lagi trik-triknya benda ini rasanya cuma berjarak sejengkal aja dari ujung kepala. Tentu aja kenyataannya matahari itu jaraknya jauh-jauh banget. Tapi sebenarnya seberapa jauh sih matahari dari tempat kita berada? Jawaban singkatnya 150 juta kilometer. Wow, 150 juta kilometer. Kira-kira penulisan angka matematikanya gimana ya? Nilainya sangat besar. Jadi, gimana cara menuliskan angka yang nilainya sangat besar secara sederhana dalam matematika? Ada yang tahu enggak? Oke, disimpan dulu ya jawabannya, nanti akan kita bahas. Oke, mau nonton video lagi? Oke, Ibu kasih ya lagi satu video. Oke, nah ini
Nah, video ini juga Ibu dapatkan dari YouTube dengan sumber link ini. Yuk kita tonton. Oke, siapa ini? Ya, si Corona yang lagi booming sekarang ya. Oke, kita tonton dulu. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Oke, si Corona ini sangat kecil sekali ya. Semoga deh dia cepat pulang ke negerinya ya. Biar kita bisa ketemu lagi di sekolah. Oke, kembali. Nah, si Corona ini ukurannya sangat kecil. Kira-kira sekecil apa ya? Kalau kita mau nulisin ukurannya gimana yang sangat kecil ini? Sekecil apa? Angkanya itu nilainya berapa dan bagaimana nulisinnya? Mungkin kecilnya 0,000000000, nggak tahu nolnya berapa, 1 gitu. Gimana cara nulis yang simpel? Apakah harus nulis yang sepanjang layar ini? 0. Apakah kita harus nulis kayak gini? 0,0000000 sampai berapa nolnya baru 1. Sekecil apa? Bagaimana cara nulisnya? Misalkan gitu ya. Oke, ada yang tahu cara nulisnya? Ya, sama, disimpan dulu ya. Nanti akan kita bahas. Apa sih itu? Oke, satu lagi. Nah, ini ada tentang pembelahan sel. Ibu dapatkan sumbernya dari mathematika.net. Nah, siapa yang udah tahu? Sel itu apa sih? Tahu dong, udah belajar IPA kan? Nah, sel itu bisa juga bagian-bagian tubuh dari makhluk hidup ya. Nah, sel itu berkembang biaknya dengan cara gimana? Ya, dengan cara membelah diri. Misalkan pada kasus ini, sebuah sel yang awalnya hanya ada 1, sel ini yang jenis ini membelah diri menjadi 2. Jadi yang awalnya 1 bisa menjadi 2. Yang masing-masing 1 ini membelah diri jadi 2 lagi, 2 lagi. Jadi yang 2 ini menjadi 4. Nah, yang 4 ini masing-masing membelah lagi jadi 2, jadi 2, jadi 2, jadi 2. Jadi yang 4 ini menjadi 8 dan seterusnya. Itu setiap dia membelah, pembelahan pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau kita buat dia dalam bentuk tabel, jadinya seperti ini. Nah, waktu ke 0 jadinya mula-mula artinya ya. Mula-mula si bakteri, ya berarti sel ini ada di bakteri ya, sel bakteri. Itu hanya ada satu sel bakteri ini. Nah, ini ilustrasinya bahwa si bakteri ini atau si sel ini membelah diri menjadi 2 setiap jam gitu ya. Setiap jam. Jadi di jam pertama yang awalnya 1 ini menjadi 2. Yang di jam kedua yang awalnya 2 menjadi 4, di jam ketiga yang awalnya 4 menjadi 8, di jam keempat menjadi 16, dan seterusnya seperti itu. Nah, kira-kira berapa banyak bakteri setelah 1 hari atau 24 jam? Apakah kita harus buat tabel sepanjang sebanyak baris 24? Kapan selesainya? Terus kalau 1 bulan gimana? Nah, 1 bulan berapa jam? Jadi 24 kali 30 ya, berapa jam itu? Berapa banyak tabel, berapa banyak halaman yang kita perlukan untuk membuat itu? Nah, apalagi 1 tahun. Bagaimana? Nah, terus bagaimana cara kalian mencari dan menuliskannya? Apakah buat tabel atau bagaimana? Kira-kira ada yang tahu nggak cara singkatnya atau jawabannya gimana? Ada? Iya, benar. Kita cari pola di sini. Kita cari pola. Polanya di sini apa? Kelas 8 kan kita sudah belajar pola bilangan ya. Nah, itu dah kita kembali lagi mengingat. Di sini ada pola apa sih?
pola apa yang terbentuk. Misalkan di sini kita lihat setelah pembelahan pertama atau di jam pertama dia menjadi 2. Terus yang kedua menjadi 4, yang ketiga menjadi 8, yang keempat menjadi 16. Polanya apa? Sedangkan di sini setiap sel membelah diri menjadi 2. Setiap sel membelah diri menjadi 2. Jadi kata kuncinya ada di 2. Nah, 2, 1, 2. 2, 2, 4. 2, 3, 8. 2, 4, 16. Apa hubungannya? Iya, benar sekali. Ini 2-nya sekali. Itu menjadi tetap 2. Berarti 2 sama dengan 2. Seperti itu. Nah, ini 2-nya 2 kali. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Ya, ini 2-nya. Ini kan karena masing-masingnya membelah jadi 2. Di 2-nya 2 kali menjadi 4. 2 kali 2, 4. Nah, terus 2-nya 3 kali. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi 2-nya 3 kali menjadi 8. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, yang ini berarti 2-nya 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Jadi 2-nya 4 kali sama dengan 16. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Nah, terus yang 1 hari tadi 24 jam tadi, apakah 2-nya kita tulis 2 kali 2 kali 2 ya 24? Capek juga ya, sama kayak buat tabel tadi. Nah, terus solusinya apa? Nah, coba kita lihat. Ini 2-nya sekali. Oke. Ini 2-nya 2 kali. 2-nya 3 kali. 2 yang sama sebanyak sekian. Apakah kita bisa nulisnya menjadi berarti di sini 2 pangkat 1. Jadi 2 di atasnya 1. Ini dibaca dengan 2 pangkat 1. Nah, yang ini berarti 2-nya 2 kali. Berarti 2 pangkat 2. Nah, yang ini berarti 2-nya 3 kali. 2 pangkat 3. Nah, yang ini 2-nya pangkat 4. 2-nya 4 kali. Nah, terus berarti yang ini di jam ke-24 1 hari. Berarti tinggal 2 pangkat 24. Selesai. Seperti itu. Nah, ini 1 bulan ya tinggal cari. 1 bulan itu berapa jam ya? Tinggal 2 pangkat sekian. Terus 1 tahun berapa jam ya? Tinggal 2 pangkat sekian. Kenapa 2? Karena dia setiap sel membelah jadi 2. Kalau kasusnya setiap sel membelah menjadi 3, berarti nanti 3 pangkat sekian. Berapa kali dia membelah. Seperti itu. Nah, berarti, nah inilah dia. Inilah dia yang namanya bilangan berpangkat. Nah, ini dia semua. Namanya bilangan berpangkat. Yang ini namanya bilangan berpangkat. Seperti itu. Nah, terus yang ini gimana, Bu? Yang 0. Kok bisa 1? Secara matematika gimana? Apakah ini aja 2 pangkat 1, 2. Ini 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. Apakah ini 2 pangkat 0 maka sama dengan 1? 2 pangkat 0 sama dengan 1. Yes, benar. Ini adalah 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa pangkat 0 jadi 1? Nah, itu benar, tapi nanti akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Di save dulu juga. Oke, jadi bisa dipahami ya? Inilah yang disebut sebagai bilangan berpangkat. Ada pertanyaan?
Kalau ada pertanyaan di save dulu, nanti bisa kita bahas di WA group atau di link yang sudah Ibu berikan. Oke? Nah, jadi apa yang dapat kita simpulkan? Bahwa perpangkatan adalah perkalian berulang. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama, di mana bentuk umumnya seperti ini. A pangkat N, yang artinya A itu ada sebanyak N, di mana N-nya adalah bilangan bulat positif. Berapa bilangan bulat positif? Yaitu mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itulah bilangan bulat positif. Terus contohnya itu perpangkatan 3. Jadi di sini ada 3 pangkat 5, di mana artinya 3 itu ada sebanyak 5 dikalikan. Perkalian 3 sebanyak 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 3-nya sebanyak 5. Berarti ini nilainya 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. 81 kali 3, berapa? Nah, itulah nilainya. Seperti itu. Oke. Dan di mana 3 ini disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Sedangkan 5-nya disebut sebagai eksponen atau pangkat. Jadi A ini pokok atau basis, bilangan pokok atau basis. N ini adalah pangkat atau eksponen. Nah, itu dia penjelasan atau definisi dan bentuk umum atau cara penulisan dari bilangan berpangkat serta contohnya juga. Bagaimana? Sudah bisa dipahami anak-anak? Ya, pintar semua dong anak-anaknya Ibu. Oke, kalau sudah dipahami, kita akan lanjut ke materi. Tapi kalau ada pertanyaan, silahkan dicatat dulu, disimpan, nanti kita bahas di WA group, atau di link yang Ibu berikan, nanti kita juga akan bahas. Nah, selanjutnya kita akan latihan-latihan soal. Selesaikan soal-soal di bawah ini. Yang pertama, tuliskan ke dalam bentuk perpangkatan. Nah, di sini kita bisa lihat apakah ini perkalian berulang. Kita lihat dulu di sini, negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3. Iya, berarti di sini ini adalah merupakan perkalian berulang, di mana negatif 2/3-nya diulang sebanyak 1, 2, 3, 4. Berarti bisa kita nyatakan sebagai bilangan berpangkat. Ibu ganti pakai biru dulu ya. Oke, berarti bisa kita nyatakan sebagai bilangan berpangkat karena dia perkalian berulang. Nah, A-nya yang mana? A-nya yang ini, negatif 2/3 bilangan pokoknya. Berarti negatif 2/3 diulang sebanyak 1, 2, 3, 4, diulang sebanyak 4 kali. Berarti negatif 2/3 pangkat 4. Dan ingat, di sini ada tanda kurung. Kenapa tanda kurung? Kalau dia di sini bilangan pokoknya negatif, pecahan, desimal, pokoknya selain bilangan bulat positif, maka dia harus ada tanda kurung antara bilangan pokok dan pangkat. Ingat, pangkat ini agak di atas ya. Berarti ini jawabannya negatif 2/3 pangkat 4. Oke, kita lanjut ke yang B. Ke yang B. Nah, di sini kita lihat T kali T kali 2 kali 2 kali 2. Nah, di sini ada T, ada 2 yang diulang. Berarti ada di sini 2 bilangan berpangkat. Yang pertama T kali T, berarti bilangan pokoknya T. Berarti T.
T-nya berapa kali? 2 kali, berarti T pangkat 2 dikali 2. 2-nya diulang berapa kali? 1, 2, 3, diulang 3 kali, berarti 2 pangkat 3. Nah, berarti jawabannya ini. T pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Apakah ini perlu kurung T sama A2-nya? Enggak. Karena dia bilangan bulat positif. Walaupun ini simbol, juga ini positif. Seperti itu. Jadi, T pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Itu jawabannya. Nah, apakah T pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 bisa dikalikan? Enggak. Di sini T, di sini 2. Enggak bisa. Bisa dipahami? Jadi, bebek kali angsa enggak bisa. Orang hal yang berbeda. Seperti itu. Oke. Sudah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Oke. Nah, nomor 2. Tentukan hasil dari 9 dibagi 3 dikali 4 pangkat 3. Nah, di sini ada perkalian, ada pembagian, ada pangkat. Kalau sebelumnya kalian pasti sudah ingat kalau ada operasi matematika yang pertama kali dikerjakan adalah kurung, gitu ya. Setelah kalau nggak ada kurung atau setelah kurung, kali atau bagi. Setelah kali atau bagi yaitu tambah atau kurang. Jadi yang pertama adalah kurung, terus selanjutnya kali atau bagi, terus yang selanjutnya penjumlahan atau pengurangan. Jadi itu ya langkah-langkahnya. Nah, sekarang kalau ada bentuk pangkat atau bentuk akar. Jadi setelah kurung itu bisa dulu ke bentuk pangkat A, pangkat N, atau bentuk akar. Seperti itu. Bisa seperti itu. Setelah itu baru ke kali bagi. Jadi alurnya bisa kurung dulu. Setelah kalau tidak ada kurung bisa ke pangkat atau ke bentuk akar. Tuh, setelah itu baru ke kali bagi, baru ke tambah kurang. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Nah, di sini kita lihat yang ada bagi kali pangkat. Berarti yang dikerjakan dulu adalah pangkatnya. Jadi 4 pangkat 3 berapa? Kita tulis dulu, berarti sama dengan hapus ya. Oke, ini Ibu hapus. Ya. Ya. Jadi ini sama dengan 9 dibagi 3 dikali 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Berarti 4 kali 4 16. 16 kali 4 64. Berarti ini dikali 64. Oke. Terus selanjutnya ada bagi, ada kali. Boleh aja yang mana duluan. Seperti itu. Berarti ini aja ya yang lebih gampang hasilnya. 9 bagi 3 2. Di 2 dikali 64. 2 kali 64 128. Ya, itu deh jawabannya. Kalau ada pertanyaan, boleh nggak bagi sama pangkatnya ini di kerjaan bersamaan? Boleh. Gitu ya. Karena dia nggak saling mempengaruhi. Berarti 9 bagi 3 langsung 2. Terus 4 pangkat 3 langsung 64. Langsung ini. Boleh kalau mau langsung ini. Gitu. Oke, bisa dipahami ya?
Oke, kalau sudah, kita lanjut nomor 3. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Oke, kebalikan dari nomor 1 ya. Ini dari perkalian berulang ke pangkat. Nah, sekarang dari pangkat ke perkalian berulang. Kita lihat bilangan pokoknya 0,83. Ingat nih ada kurung ya, kok dia desimal. Terus bilangan pangkatnya atau eksponennya ada 4. Berarti 0,83 dikali sebanyak 4 kali berulang. Jadi 0,83 dikali 0,83 dikali 0,83 dikali lagi 1 ya, 0,83. Ada sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Itu dia jawabannya. Nah, sedikit Ibu pengen bahas. Ini bacanya 0,83 atau 0,83 ya? Ya, benar. Yang benar adalah 0,83. Bukan 0,83. Bukan. Jadi setelah desimal, setelah koma, tidak ada satuan, tidak ada puluhan, tidak ada ratusan. Jadi bukan 0,83, bukan. Kenapa? 0, ini adalah satuan. Masa di dalam satuan ada puluhan, ada ratusan? Kan enggak. Oke? Diingat itu, jangan sampai salah lagi. Oke? Ya. Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah, yang terakhir nomor 4. Di sini ada soal cerita. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wadah yang berkembang disebabkan oleh virus. Waduh, jangan corona. Aduh, langsung karena ya. Mudah-mudahan enggak. Oke, yang tengah berkembang di Afrika. Oke, ini di Afrika ya. Kalau corona kan dari Cina yang pertama kalinya. Oke, dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam. Jadi ini kata kuncinya. Membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setiap 6 jam? Gitu. Jadi seperti kasus yang tadi itu ya, yang pengenalan Ibu. Jadi di sini virus ini berkembang biak dengan cara membelah diri, di mana setiap setengah jam dia membelah diri menjadi 3 masing-masing virus itu. Seperti itu. Nah, awalnya ada satu. Ada satu virus. Nah, setengah jam kemudian dia menjadi 3. Dia menjadi 3 virus yang sama. Terus setengah jam lagi atau 1 jam dari awal itu dia menjadi 3 lagi masing-masing. Yang sama nih ya, gambar Ibu agak kurang bagus. Oke, yang sama. Jadi setelah 1 jam dari awal atau setengah jam yang kedua itu dia menjadi 9. Jadi kira-kira kalau setelah 6 jam berapa? Apakah kita harus buat pohon sebanyak itu, buat tabel? Enggak, kita ingat yang tadi. Berarti dia membelah diri menjadi 3 virus. Satunya ini menjadi 3, berarti bilangan pokoknya 3. A-nya itu adalah 3. Itu ya. Terus ini yang diketahui. A-nya 3. Terus selanjutnya yang diketahui lagi itu dalam tubuh manusia itu 6 jam. Setelah 6 jam berarti setengah jam itu berapa kali setengah jam dalam waktu 6 jam? 12 kali kan? Setengah jam berarti ada 12. Berarti N-nya ada 12. Ini artinya bahwa setengah jam dalam 6 jam itu adalah 12. Kan
dalam 1 jam aja, setengah jam ini kan 2 kali, setengah jam berarti 1 jam. Terus kalau dalam 6 jam berarti setengah jam ada 12. Berarti A nya 3, N nya 12, seperti itu. Nah, yang ditanya apa? Banyak virus kan? Jumlah virus. Jumlah virus. Oke, jawabannya apa? Jawabannya berarti A pangkat N sama dengan 3 pangkat 12. Berapa 3 pangkat 12? Ayo dicari, siapa tahu. 3 pangkat 12 sama dengan, ada yang tahu? 3 pangkat 12. Oke, banyak banget ya. 531.441. Oke, itu dia jawabannya. Jadi dari tubuh manusia tersebut hanya dalam waktu 6 jam saja, yang awalnya dia hanya saat terkena 1 virus, setelah 6 jam menjadi segini. Ya, jelas saja virus itu sangat mematikan karena perkembang biaknya sangat fantastis ya. Oke. Jadi sekian penjelasan dari Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan nanti melalui WA group atau melalui link yang Ibu berikan. Nah, selanjutnya ada tugas ya. Nah, jadi tugasnya di sini kalian lihat, buka di buku kalian latihan 1.1 bilangan berpangkat. Itu nomor 1 yang B silahkan dikerjakan, nomor 2 yang D, nomor 2 D dan E, nomor 3 yang C, nomor 4 yang D, nomor 5 yang B, nomor 7 yang B. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, silahkan mulai dikerjakan, nanti juga dikumpulkan di link yang sudah Ibu berikan. Oke, sekian pertemuan kita kali ini melalui video ini. Bu akhiri ya, sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om. Oke, sekian pertemuan kita kali ini melalui video. Dan sebelum Ibu akhiri, jangan lupa math is fun, ya kan? Iya dong. Oke, Om Santi, Santi, Santi. Om, sampai jumpa.